Pak Romi, kelihatannya beliau berdua sedang rapat ya, rapat di bidang satu. Pak Direktur rapat di bidang satu dan tidak bisa diwakilkan. Pak Wadir juga eh, update untuk mewakilkan ke saya. Jadi Baik, nanti nanti ya terpaksa saya akan memberikan sambutan sekaligus membuka acara mewakili pasca sarjana. Gitu ya. baik. Oke, baik. Saya buka sekarang ya Pak ya, izinnya. Ah, mantap. On time kita mulai. Baik. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, selamat datang di webinar S2 Manajemen Inovasi Universitas Negeri Surabaya. Bapak Ibu hadirin sekalian, webinar kali ini dari kami dengan judul Inovasi Jurnalistik di Tengah Arus Media Sosial. Izinkan saya Romi selaku MC pada pagi hari ini akan membuka acara, mengajak Bapak Ibu untuk menundukkan kepala sejenak untuk mendoakan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing untuk kelancaran webinar pagi hari ini. Bapak Ibu semua, untuk itu doa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian mengawali acara webinar pada pagi hari ini, Jumat 15 Agustus 2025, akan saya informasikan dulu urutan dari kegiatannya. Nanti setelah ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dengan Mars Unesa. Setelah itu ada salam pembuka dari Korprodi S2 Manajemen Inovasi, yaitu Dr. Ulil Hartono, SE, MSI. Adapun yang akan menjadi narasumber tunggal pada webinar ini adalah Bapak Nur Salim, SE, Divisi News Indosiar SCTV. Kemudian akan menjadi moderator pada webinar pagi hari ini adalah Dr. Ibu Luki Rahmawati, SE, MSI. Setelah itu, nanti setelah diskusi akan ada tanya jawab. Jadi nanti silakan Bapak Ibu untuk menyiapkan pertanyaannya nanti dipandu oleh Ibu Luki. Baik hadirin Bapak Ibu sekalian, acara kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pemilikku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, hiduplah bangsaku, rakyatku sama, majunya cemerlang, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang terpuji, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang terpuji, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembukaan dengan Mars Unesa. Menjaga semasa apa yang
Kita lanjutkan acara kepada salam pembuka. Itu saya silakan untuk mewakili Direktur Pascasarjana juga Wakil Direktur 1 Pascasarjana akan diwakili oleh Kor Prodi dari S2 Manajemen Inovasi, yaitu Dr. Ulil Hartono, SE MSI. Untuk itu, untuk Pak Ulil, saya silakan. Baik, terima kasih Pak Romi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, hormat saya tentu kepada Pak Direktur, Pak Wakil Direktur 1 dan 2, serta semua dosen dari Magister Manajemen Inovasi. Ada Pak Romi, Pak Dwi, Bu Luki, Pak Wasil, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan kita pagi ini. Narasumber kita, Bapak Nur Salim, SE, kebetulan beliau aktif di Divisi News, Indosiar, dan SCTV. Selamat datang dan terima kasih Pak Salim sudah berkenan bergabung dan berbagi pengalaman selama Bapak menjadi dan bergabung lama sekali di Indosiar dan juga SCTV. Bergabung juga dengan kita semua ada Pak Ali Syahudin, Pak Samsul, kemudian Bapak Ibu yang lain ya, saya belum bisa hafal satu persatu mahasiswa S2 Manajemen Inovasi. Bapak Ibu dari S2 RPL Manajemen, kemudian Bapak Ibu dari alumni S1 RPL Prodi S1 Manajemen yang juga bergabung pada kesempatan kali ini, mahasiswa calon alumni S1 Manajemen dan juga dari prodi lain Universitas Negeri Surabaya yang saat ini juga bergabung. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas menyempatkannya waktu untuk bergabung di dalam kegiatan produktif webinar dengan tema inovasi ini. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa kegiatan ini menjadi kegiatan series ya, menjadi kegiatan series bagi bagi prodi S2 Manajemen Inovasi untuk terus melibatkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan webinar dengan mendatangkan narasumber baik dari eksternal maupun dari internal. Internal bisa jadi dari dosen prodi Manajemen Inovasi, bisa juga dari mahasiswa manajemen S2 Manajemen Inovasi, dan semua pihak yang terlibat dan punya kontribusi aktif dan punya kepentingan besar terhadap inovasi di Indonesia dan juga pengembangannya untuk prodi S2 Manajemen Inovasi. Yang ketiga, tentu saya berharap kegiatan ini terus bisa memberikan manfaat bagi semua yang hadir saja, tidak spesifik kepada prodi S2 Manajemen Inovasi saja, tapi juga bagi kita semua yang ikut terlibat, bagi institusi Universitas Negeri Surabaya, bahkan kita berharap kita juga menjadi kontributor aktif atas inovasi-inovasi yang bisa kita manage, kita kelola supaya bermanfaat bagi pengembangan bangsa dan negara. Karena itu
hari ini sekiranya Pak Direktur dan juga Pak Wadir akan memberikan sambutan sekaligus membuka acara, namun mendadak beliaunya diundang oleh Rektor untuk di kantor pusat di lantai 9 berkegiatan tentang koordinasi perkuliahan semester gasal tahun 2025-2026. Atas itu saya mewakili semua dosen prodi S2 Manajemen, mohon maaf karena beliau berdua tidak bisa hadir. Selanjutnya sesuai dengan permintaan Pak Romi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar pada pagi hari ini dengan narasumber utama Bapak Nur Salim. Dengan ini secara resmi saya buka. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prodi S2 Manajemen Inovasi UNESA, Bapak Dr. Ulil Hartono SE MSI. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita lanjutkan kepada acara inti. Bagaimana akan menariknya bahasan inovasi jurnalistik di tengah arus media sosial. Untuk itu akan saya perkenalkan dulu yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Saya silakan Ibu Dr. Luki Rahmawati SE MSI untuk memandu acara pada hari ini. Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam. salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Haji Bambang Wijanto MPD, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya. Bapak Dr. Wahyu SPD SPMD sebagai Wakil Direktur 1 Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya. Bapak Dr. Ulil Hartono SPMSI sebagai Wakil dari Sekolah Pasca Sarjana. Bapak Nur Salim SE dari Divisi News Indosiar SCTV selaku narasumber kita hari ini, serta seluruh peserta webinar yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam forum ilmiah ini dalam keadaan. Tema webinar kita pagi ini adalah inovasi jurnalistik di tengah arus menarik sekali, sebuah topik yang sangat relevan dengan kondisi dunia media saat kita saat dapat berputar begitu cepat, namun bersamaan dengan itu terdapat tantangan seperti hoax, update, dan verifikasi informasi menjadi semakin besar. Melalui forum ini kita berharap dapat menggali wawasan dan strategi bagaimana insan media dapat tetap memegang teguh prinsip jurnalistik yang kredibel sekaligus berinovasi agar tetap relevan di tengah derasnya arus. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan suara saya. Suaranya di saya terdengar kecil. Oke. Di Pak Ulil gimana kecil suaranya? Di Pak Nur Salim? Saya pakai handfree jadi aman saya. Oh, oke. Oke. Baik. Silakan, Bu Luki. Ini sudah terdengar? Baik. Nah, ini lebih jelas. Saya lanjutkan. Oke. Baik. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, Bapak Nur Salim. Ini senior saya di Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Ya. Saya juga pernah berproses di Ekpos. Nah, ini termasuk senior saya. Mohon maaf, kita belum pernah intens bertemu karena memang beliau lulus tahun 2001. Sedangkan saya masuk itu 2001. Oke, tapi kami terhubung dalam grup Ekpos. Oke. Baik, Bapak Nur Salim ini adalah kontributor televisi divisi News SCTV Indosiar. Oke. Kemudian ada beberapa banyak pengalaman. Ini diantaranya pengalaman organisasi Taman Baca, pengalaman organisasi umum, prestasi ilmiah, di tahun 2021 pemenang nominator video pendek kategori warganet di Universitas Jember. Kemudian untuk kegiatan ilmiah juga beliaunya banyak sekali ya. Kemudian terkait pengalaman
pemateri pelatihan ini yang terbaru, yang terakhir di tahun 2025 sebagai pemateri workshop media ramah liputan anak oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Suar Indonesia di Hall Hotel Java Lotus Jember. Baik, mungkin itu perkenalan dari saya. Untuk mengawali sesi ini, saya persilahkan narasumber kita, Bapak Nur Salim SE, untuk menyampaikan paparan beliau kepada Bapak Nur Salim. Waktu dan layar saya persilahkan. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ulil Hartono, Sarjana Ekonomi, Master of Science, yang sudah mewakili menyampaikan salam pembuka. Untuk Profesor Dr. Haji Bambang Yulianto, Magister Pendidikan selaku Direktur Pascasarjana Unesya, juga Dr. Warju, Sarjana Pendidikan, Sarjana Teknik, Magister Teknik selaku Wakil Direktur 1 Pascasarjana Unesya. Kemudian yang terhormat Dr. Luki Rahmawati, Sarjana Ekonomi, Master of Science selaku moderator satu fakultas. Alhamdulillah bisa berjumpa di layar kaca. Karena perbedaan kelulusan jadi tidak sempat bertemu, tapi di grup sepertinya menyapa saya juga bingung ini siapa gitu. Jadi mau tak sapa siapa. Mohon maaf, di grup tadi belum menyapa. Kemudian kepada Bapak Ibu semuanya, teman-teman, saudara, sejawat, dimanapun yang mengikuti webinar ini, saya ucapkan terima kasih. Yang pertama-tama saya perlu memperkenalkan diri ya. Meskipun tadi sudah diperkenalkan, mungkin tempatnya sekarang di mana juga belum. Pertama, perkenalkan saya Nur Salim. Saya tinggal di Jember, Jawa Timur. Mungkin lagi lewat ke sini bisa mampir. Hadir di webinar ini seperti disampaikan sama moderator selaku praktisi media gitu. Saya sekarang sebagai koresponden di News Indosiar STV untuk wilayah Jember, Lumajang, dan sekitarnya. Saya pernah di Surabaya pada tahun 2007, pada waktu itu pembukaan Biro Indosiar selaku Kabiro pada tahun 2007 itu. Jadi pembukaan biro aja. Yang sekarang kemudian menjadi Indosiar sama SCTV sejak tahun 2013. Waktu itu bironya masih nempel di teknik pemancar Indosiar di Lakar Santri. Tidak lama. Setelah berdiri saya kembali lagi. Bu Dr. Luki. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa dalam webinar ini, Bapak Ibu semua, teman, sejawat, saudara-saudara, saya akan menyampaikan materi inovasi media massa di tengah arus media sosial. Kenapa materi ini menarik untuk disampaikan dan masih relevan sampai sekarang? Yang pertama adalah karena perkembangan teknologi informasi, perkembangan internet, terus perkembangan digital yang menyebabkan perubahan itu terus terjadi. Di antaranya adalah bisa menyebabkan banjir informasi yang seperti kita hadapi sekarang ini. Kemudian juga terjadi PHK. Di antaranya terjadi PHK di kalangan media massa gitu. Nah, gejala ini kenapa bisa terjadi nanti akan saya jelaskan, dan ini sebagai materi bahan diskusi bagi teman-teman karena nanti juga Bu Dr. Rahmawati nanti yang akan membagi sesi. Jadi dalam pembahasan ini sekaligus nanti sebagai bahan diskusi adalah akan menggambarkan bagaimana media massa dan media sosial yang sekarang ini dan mengapa bisa terjadi. Kemudian yang kedua, bagaimana jurnalis bisa tetap relevan di era informasi yang super cepat ini. Kemudian yang ketiga adalah strategi apa yang membuat berita tetap
dipercaya di tengah banjir konten seperti ini. Baik, kita akan flashback ke latar belakang, yaitu tahun 2000, di mana kecepatan internet pada waktu itu 256 kbps dan 1 mbps. Jadi internet relatif mahal, lambat tapi mahal. Pelanggannya juga terbatas. Itu bisa ditandai dengan munculnya usaha warnet seperti itu. Jadi jumlahnya terbatas, usaha warnet pada waktu itu juga berkembang. Dan media pada saat itu masih eksis dengan caranya sendiri. Artinya yang cetak, dia masih cetak untuk koran, kemudian yang radio juga eksis, kemudian yang televisi antara tahun 90 sampai tahun 2000 itu juga masih cukup eksis, dikenal di masyarakat gitu. Dan masyarakat sangat membutuhkan informasi dari media massa begitu. Kemudian pada tahun 2025 itu kecepatan internet di Indonesia ya pada tahun ini mencapai 32,5 Mbps sampai 40,37 Mbps untuk mobile. Ini sumbernya dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI. Sebagaimana kita bisa nikmati sekarang, berbagai aplikasi, kemudian sambungan video, itu sangat mudah kita lakukan. Ini merupakan perkembangan teknologi informasi internet digital yang sangat cepat. Nah, data-data ini melanjutkan dari sumber APJII, itu yang pertama adalah kita lihat dari tingkat penetrasi internet. Mengapa ini saya sampaikan? Karena ini nanti dampaknya ke media massa dan media digital yang kita rasakan pada saat ini. Yang pertama bahwasanya tingkat penetrasi internet di Indonesia itu sekarang ini adalah 80,66. Jadi kalau kita melihat profilnya, mulai tahun 2018, kemudian tahun 2020, 2023, dan sampai 2005, itu selalu berkembang. Kalau 2018 itu 64,80%, pada tahun 2025 itu penetrasi pertumbuhannya menjadi 80,66. Atau kalau di total itu ada 229.428.417 jiwa yang mengakses internet dari populasi penduduk Indonesia di tahun 2025. Nah, untuk perangkat mengakses internet, ya, itu paling banyak adalah smartphone, yaitu 83,39%. Kemudian yang paling kecil ya, atau lainnya, yang paling kecil adalah komputer atau desktop. Itu sudah bisa kita rasakan sendiri, di mana dimanapun sekarang warga, terutama anak-anak muda, itu selalu membawa handphone dan mereka aktif menggunakan handphone dimanapun berada, entah itu di mobil atau transportasi, kemudian di rumah, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk tingkat penetrasi internet di Indonesia terkait dengan kelompok pendidikan, di mana semakin tinggi pendidikan, itu juga semakin besar jumlah persentasenya. Di sini bisa disebutkan kalau untuk kelompok pendidikan SD atau SD sederajat atau tidak lulus, itu sejumlah 73,62%. Jadi juga lumayan tinggi. Kemudian disusul oleh SMP, pendidikan SMP atau sederajat 81,26%. Kemudian disusul sama SMA atau sederajat 89,22%, dan perguruan tinggi paling tinggi adalah 91,27%. Ini untuk penetrasinya. Sementara kalau kita melihat sebaran, baik itu di desa maupun di kota, untuk penetrasi di daerah urban itu juga cukup tinggi, yaitu 83,53%. Sementara di daerah pedesaan atau rural, itu penetrasinya 76,96%. Meskipun rendah di desa, tetapi tingkat
jumlahnya tidak begitu tinggi ya, antara 83 sampai 76. Ini menunjukkan bahwa internet juga sangat banyak penggunanya di pedesaan atau pegunungan. Jadi aksesnya sudah lumayan bagus sampai di daerah-daerah pedesaan. Lanjut. Kemudian saya melihat pada tahun 2024 menurut hasil penelitian Dewan Pers ya dan Universitas Multimedia Nasional itu tercatat ada 1.800 media yang terverifikasi di Dewan Pers, sebanyak 115 berupa media cyber atau kita sebut media online, website, kemudian ada 377 media televisi, 18 radio, dan 442 cetak. Ini adalah yang tercatat di Dewan Pers. Jadi yang tercatat di Dewan Pers itu adalah mereka yang memenuhi persyaratan, diantaranya SDM-nya sudah melewati uji kompetensi, terus kemudian sudah bisa membayar karyawannya, kemudian dari hasil-hasil liputannya ini juga bisa menunjukkan bahwa dia eksis sebagai jurnalis yang menegakkan kode etik jurnalistik dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat yang website atau media cyber yang tidak tercatat di Dewan Pers itu sangat-sangatlah banyak. Ini karena dampak dari perkembangan teknologi informasi internet yang sangat luar biasa di akhir-akhir ini. Lanjut. Untuk media sosial, ya, penggunaannya adalah sekitar 139 juta, jadi lebih banyak lagi, atau setara 49,9% dari total populasi penduduk Indonesia. Jadi rata-rata mereka itu bisa menghabiskan waktu sekitar 11 menit per hari. Itu menurut data dari WA Sosial tahun 2024. Nah, ini media sosial yang sangat pesat ini ya. Jadi kalau kita lihat itu juga karena dampak yang pertama adalah internet, kembali lagi, kemudian teknologi, kemudian perkembangan dari digital itu sendiri. Lanjut. Untuk perbedaan media sosial dan media massa ini penting saya sampaikan karena biasanya warga ya atau masyarakat umum itu masih rancu. Jadi melihat informasi itu disebut sebagai media memang benar. Tapi belum tentu dia disebut sebagai media massa karena masih ada persyaratan-persyaratan itu. Apakah yang membedakan? Yang pertama adalah untuk jangkauan. Jadi jangkauan untuk media sosial itu justru global. Begitu diupload, maka bisa diakses seluruh dunia bagi pengguna internet di seluruh dunia. Tapi kalau untuk media massa itu jangkauannya masih regional ya. Jadi kita mengacu pada perizinannya. Misalkan yang paling mudah kita tangkap itu adalah dengan memahami radio. Misalkan radio. Radio itu misalkan berdiri, saya di Jember ada Radio Prosalina misalkan. Jadi jangkauannya terbatas Jember, sedikit mungkin Bondowoso, Lumajang, dan mungkin Banyuwangi ya, perbatasan gitu. Atau nasional jangkauannya, televisi nasional, RRI misalkan. Dia memiliki transmisi-transmisi dan jangkauannya adalah Indonesia, seluruh Indonesia. Jadi dia dikonsumsi oleh masyarakat seluruh Indonesia. Tapi kalau media massa itu adalah global, jadi bisa langsung dijangkau. Kemudian pembuat konten. Membuat konten untuk media sosial itu bisa kita sebut untuk SDM-nya adalah amatir. Kemudian untuk alat-alatnya itu bisa mulai dari alat-alat yang sederhana, mulai dari handphone ya, utamanya handphone, kemudian tripod, kemudian alat-alat audio yang kita mudah dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Tapi kalau untuk media profesional itu mulai dari SDM-nya itu mereka sudah memang cakap di bidangnya ya. Ketika dia masuk ke perusahaan itu mereka harus memenuhi kriteria dan diseleksi. Kemudian alat-alatnya juga profesional, mulai dari jenis kameranya, kemudian jenis tripodnya,
kemudian jenis audionya dan harganya pun seperti itu. Jadi dari sisi pembuatan konten itu lebih efisien yang media sosial. Kemudian komunikasi satu arah kalau untuk media massa. Misalkan kita membaca koran. Jadi tidak bisa langsung memberikan komentar, langsung tampil di koran itu tidak bisa. Atau misalkan televisi. Jadi kita nonton televisi, kita bayangkan bukan digital yang sekarang, televisi yang versi lama. Jadi kita melihat, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Misalkan sekarang ada berita tentang demo Pati, misalkan di Kabupaten Pati. Jadi tidak bisa memberikan komentar karena masih satu arah. Tapi kalau nanti itu ke digital ya atau media sosial itu bisa dua arah, bisa komentar, bisa memberikan like, bisa memberikan subscribe, bisa memberikan apa ini permintaan misalkan, Min kita buatkan video ini dan sebagainya. Jadi bisa komunikasi langsung dan langsung terlihat berapa yang menonton views-nya itu. Jadi tidak seperti TV yang lama harus perlu survei dulu. Kalau dulu disurvei dulu dilihat share-nya berapa gitu. Nah ini yang berbeda. Kemudian peran audien. Jadi sesuai dengan penjelasan komunikasi, untuk peran audien ya itu untuk media sosial itu sangat aktif, berbeda dengan media massa atau pasif. Sementara untuk regulasi media sosial itu sangat fleksibel. Sedang untuk media massa itu tunduk pada regulasi. Di antaranya adalah undang-undang pers, terus kemudian kode etik, terus kemudian dia juga bernaung di apa ini di organik profesi, misalnya di PWI, ICTI, kemudian di AJI, dan sebagainya. Yang sementara kalau untuk media sosial itu fleksibel, kalau memang nanti ada masalah, biasanya akan ketemu atau diancam dengan undang-undang ITE, teknologi informasi, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah kondisi-kondisi seperti itulah yang membuat media massa sebenarnya sangat berat di awal-awal ya. Ketika teknologi informasi internet digital begitu pesat ya. Awal-awalnya kita menyebut sebagai banjir, kita menyebut sebagai bandang informasi, tapi lama-lama ini adalah tsunami informasi yang membuat semuanya orang mungkin kok banyak sekali ya informasi ini diolah menjadi itu dan sebagainya. Ini tidak terjadi sebelumnya gitu. Nah, ini membuat kondisi media massa menjadi sulit untuk survive. Ada hubungannya nanti dengan iklan gitu. Makanya selama tahun 2000 sampai 2025 itu kita lihat banyak pemutusan hubungan kerja, terus kemudian mungkin ada media massa yang memberikan pensiun dini secara bertahap selama bertahun-tahun sampai sekarang dan akhirnya menuju yang efisien. Itu salah satu langkah-langkah. Dan juga ada yang berbisnis di luar media, misalkan catering, restoran, hotel, sumber daya alam. Jadi bisnis media yang menghasilkan uang di luar media. Yang sekarang kita populer adalah makan bergizi gratis misalkan, karena juga biasanya media punya akses ke situ, akhirnya dia bisnis di situ untuk menghasilkan. Ini berdasarkan hasil penelitian di Dewan Pers dan Universitas Multimedia Nasional tahun 2024. Nah, total belanja iklan pada tahun 2024 itu sekitar 71,5 triliun atau 80% dari total belanja iklan, sekitar 57,2 triliun mengalir ke platform digital. Jadi pindah, kalau dulu itu di media massa, ya media massa yang kita pahami sebelum terjadinya banjir informasi, kemudian sekitar 20% ini atau 14,3 triliun masuk ke media konvensional atau publisher lokal. Jadi sangat sedikit sekali. Ini sumber dari agensi periklanan Webmaker tahun 2024. Nah, ini kemudian menyebabkan pendapatan iklan sebagai faktor utama ya
akhirnya juga terjadi PHK industri media. Ada 1.200 setidaknya jurnalis dan pekerja media mengalami PHK atau putusan hubungan kerja sepanjang 2003 hingga 2024 hingga berlanjut di tahun 2025. Yang terakhir ini kita bisa melihat di Kompas TV, terus kemudian di TV One, kemudian di organ kita sendiri di Indosiar SCTV, itu juga seperti itu yang terjadi. Ini adalah langkah-langkah efisiensi yang dilakukan perusahaan untuk berupaya eksis atau survival. Ini berdasarkan dari sumber agensi periklanan Webmaker. Kemudian saya sendiri masuk di Indosiar itu pada tahun 2003, di mana pada saat itu masih berjaya ya. Jadi kalau kita lihat yang di samping kanan ini adalah OB-Van. OB-Van itu mobil live untuk lokasi. Jadi untuk melihat tayangan televisi, itu produksi televisi membutuhkan biaya yang cukup besar. Berapa besar kalau mobil ini ke lokasi liputan atau ke lokasi bencana, biasanya seperti itu. Melibatkan banyak orang, melibatkan genset, terus kemudian akses untuk internetnya melalui satelit begitu. Ini yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Itu berbeda dengan yang kita hadapi sekarang ini. Selanjutnya, nah, melihat kondisi ini sebenarnya kalau saya melihat tahun 2000 sampai tahun 2025 ya, atau 2020, itu media massa sangat bingung, gagap, apakah mau melanjutkan gaya yang seperti itu, yang lama maksudnya, merasa tidak siap. Padahal untuk menayangkan satu tayangan saja itu membutuhkan sangat besar. Kalau di televisi itu diibaratkan itu seperti ikan paus gitu. Jadi untuk biaya itu sangat besar, membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga ini sangat tidak efisien kalau dikerjakan di era media sosial berkembang seperti yang terjadi saat ini. Lanjut. Nah, mau tidak mau, selanjutnya adalah harus mampu berinovasi dan mampu hidup. Ya, harus survival, harus inovasi, antara seperti itu. Karena saya mengatakan inovasi dan survival itu beriringan, ketika kita melakukan inovasi, tapi kemudian inovasi itu akan ditanggapi oleh penantang atau oleh media-media yang lain atau media sosial. Begitu. Jadi terus saling bersalipan gitu, inovasi survival gitu. Karena pada posisi sekarang ini saya pikir tidak ada yang tenang ya, tidak ada yang stabil. Jadi harus terus berpikir, melakukan aksi, terus kemudian berusaha untuk survival itu sendiri. Baik, lanjut. Ini mendirikan biro di tahun 2007 ya. Terus kemudian pada tahun 2013 kita merger dengan SCTV ya. Jadi ini perubahan-perubahan yang terjadi selama perkembangan teknologi informasi, internet dan digital itu berkembang sangat pesat. Jadi merger itu ya dalam rangka efisiensi dan sebagainya. Kita sendiri juga yang biasanya itu kalau di daerah beberapa wilayah itu dicakup oleh satu orang, kemudian karena merger terjadilah kompromi, beberapa daerah dijadikan untuk liputan beberapa orang. Kemudian di Jakarta sendiri, di newsnya sendiri juga gabung jadi satu. Jadi seperti itu. Jadi mulai saya lihat, saya mengamati, itu adalah upaya-upaya supaya efisien, ya, bergerak, supaya bergeraknya lebih cepat. Jadi kalau TV itu disebut sebagai media yang besar, membutuhkan makanan yang besar, memang iya. Jadi karena musuhnya media sosial, media digital harus bisa lebih efisien. Gitu. Nah, nanti bentuknya sekarang adalah lanjut, ini menjadi seperti video.com, liputan6.com, Moji TV, kemudian ada TV berjaringan se-Indonesia yang dilakukan secara digital,
Kemudian YouTube setiap program news itu punya sendiri. Bahkan untuk YPP itu apa ini peduli ya, gerak apa ini lembaga pedulinya Indosiar SCTV untuk bantuan dan sebagainya itu juga punya YouTube sendiri. Juga memiliki Instagram, TikTok. Jadi mengikuti perkembangan yang terjadi sekarang. Jadi terjun juga ke media digital dan media sosial seperti itu. Jadi dalam naungan kalau di kita adalah Surya Citra Media atau SCM. Lanjut. Nah, kita lihat kalau di Detik.com bagaimana. Ini Detik ini salah satu media yang menginisiasi atau yang pertama di bidang online ya. Saya anggap seperti itu. Karena kita juga dulu menjadikan Detik ini sebagai rujukan. Melihat misalkan kantor ada peristiwa di mana itu biasanya ngontrolnya reporternya dari Detik. Itu Detik sudah naik gitu. Masa kamu nggak dapat dan sebagainya. Jadi ini jadi kontrol kita waktu di lapangan. Jadi Detik pun yang sudah berdiri online sejak awal, seperti dikatakan oleh wakil pimpinan redaksi Elvan Dhani Sutrisno dalam workshop di FEB UGM 2023, tantangan media, termasuk media digital, bukan hanya media sosial, namun juga beserta para influencer dan YouTuber. Jadi diakui seperti itu. Nah, lalu inovasi apa yang dilakukan sama Detik? Lanjut. Yang pertama, Detik itu berusaha selalu ingin memimpin dalam perkembangan isu, selalu terdepan. Seperti itu. Jadi ini upaya-upaya Detik supaya dia itu tetap mendapatkan kepercayaan, selalu menjadi rujukan di penonton atau di netizen dan sebagainya. Kemudian yang kedua, impactful. Apa yang dilakukan dalam sebuah digital bisnis yang bertahan adalah harus berdampak. Beritanya harus memberikan dampak. Jadi kalau tidak memberikan dampak, nanti dia akan ditinggalkan sama netizen atau penontonnya gitu. Kemudian yang ketiga itu harus cepat, selalu paling depan seperti dikatakan tadi adalah leading. Kalau tidak bisa menjadi nomor 1, nomor 2, begitu seterusnya. Jangan sampai nomor 3 dan sebagainya. Karena begitu sampai nomor 3, 4 dan sebagainya, saya pikir dengan media informasi yang sekarang dia tidak akan dilihat lagi atau dilupakan kemudian ditinggalkan. Yang keempat adalah tidak ada bisnis yang bisa bertahan tanpa kepercayaan. Jadi kepercayaan selalu dijaga. Jadi kalau dalam media massa itu selalu menjaga datanya selalu akurat, jadi dikoreksi, tapi tidak mengurangi kecepatannya. Ini sudah menjadi salah satu keahlian dari teman-teman media. Jadi menjaga kepercayaan dan dengan memberikan sumber-sumber yang terpercaya dalam memberitakan. Selanjutnya adalah tempo. Tempo ini juga tergagap-gagap juga pada awalnya. Tapi kemudian saya lihat sekarang sudah menemukan ritmenya di digital. Dan kemudian di YouTube sangat populer dengan podcastnya Bocor Halus. Jadi konsep Bocor Halus itu ya inovasinya adalah memberikan program percakapan ringan ya para wartawannya Tempo itu tentang informasi yang mereka buat untuk majalah versi cetak ataupun digital. Untuk edisi digital misalkan terbit setiap Ahad pagi, sementara versi cetak beredar di Senin setiap pekan ya. Bocor Halus tayang Sabtu siang. Jadi seperti memberikan pengantar bagi pembaca apa yang hendak ditulis pada Ahad atau Senin itu. Jadi semacam kampanye untuk digitalnya Tempo ya. Baik itu untuk Tempo yang terbit untuk Ahad pagi maupun untuk yang Senin. Begitu. Lanjut, kita lihat apa yang dilakukan salah satu pelaku jurnalis kita, yaitu Najwa Shihab. Kalau di kalangan pendidik perguruan tinggi ini sudah sangat terkenal karena kemampuannya melakukan wawancara, yaitu Bu Najwa Shihab. Dia mendirikan narasi, jadi jauh hari dia keluar atau resign dari Metro TV. Padahal pada waktu itu namanya sangatlah bersinar. Apa yang terjadi dan dilakukan saya melihat juga sangat visioner. Karena kemudian juga dia pindah platform di website, terus kemudian di YouTube dan media sosial yang lainnya. Yaitu dengan
memberikan program bagi penonton ya yang ingin selalu mendapatkan insight dari beberapa isu mutakhir di Indonesia. Baik itu topik politik, hukum, sosial, religi, dan isu-isu aktual lainnya yang dikemas dalam kemasan yang tidak sekedar menghibur, namun juga sangat insightful begitu. Ini yang dilakukan Najwa Shihab dan mendapatkan apresiasi di masyarakat sehingga dia juga cukup rajin membuat event-event di kampus-kampus maupun di diskusi fokus di diskusi-diskusi dengan para narasumber top yang ada di tanah air. Lanjut. Yang selanjutnya adalah yang menjadi inspirasi adalah Rumah Produksi Audiovisual Wadox. Ini diinisiasi atau dikerjakan oleh Dandi Laksono dan kawan-kawan. Dia awalnya adalah jurnalis di RCTI, terus kemudian keluar, kemudian membentuk rumah produksi yang memproduksi dokumenter ya. Dan ini juga sangat diapresiasi sama penonton. Terbukti beberapa filmnya dokumenter itu mendapatkan apresiasi. Di antaranya adalah Sexy Killer yang sangat banyak yang menonton dan kemudian mendapatkan istilahnya itu tekanan dari pemerintah terkait itu. Sexy Killer itu bukan hanya judul aja ya, bukan semacam film-film pacaran atau apa, tapi ini adalah film yang menggambarkan bagaimana dampak tambang batubara terhadap lingkungan. Dan beberapa karya dari video yang dikerjakan rumah produksi ini sudah mendapatkan berbagai penghargaan. Ini yang sangat kita apresiasi dan sampai sekarang itu sudah mampu memproduksi ribuan ya, ratusan. Ada 165 episode dokumenter, 715 feature televisi, dan sedikitnya ada 45 karya video komersial dan non-komersial. Lanjut. Nah, ini yang tidak kalah tariknya lagi adalah Mojok.co. Mojok.co ini juga ada di website, kemudian ada di digital, kemudian ada di media sosial, punya YouTube juga. Jadi kalau di kalangan kampus itu gaya tulisannya itu Gaya tulisannya itu bisa diterima, tulisannya merakyat. Dan Mojok.co ini diinisiasi dan dikerjakan di Jawa Tengah. Apa yang dilakukan dengan memberikan konten santai ya seputar isu-isu sosial, politik, agama, budaya, dan pop. Jadi kalau melihat Mojok.co setelah ini ya, nanti akan terasa bedanya. Termasuk gambar-gambarnya dia menggabungkan antara karikatur dan percakapan-percakapan yang aneh kalau menurut saya. Bahasanya juga seperti itu. Jadi sangat kreatif. Lanjut. Apa yang dilakukan oleh media sebenarnya tetap harus mengacu pada nilai-nilai berita itu. Jadi apa yang disampaikan sebenarnya media tadi itu tetap mengacu pada nilai berita. Jadi mereka ya yang memang berdiri tegak di media itu tidak terpengaruh sama media sosial untuk dari sisi nilai berita. Misalkan dari sisi menyampaikan sesuatu peristiwa yang besar, misalnya seperti tsunami, kemudian gempa bumi, kemudian banjir dan lain sebagainya, gunung api, misalnya seperti itu. Kemudian sesuatu yang penting kemudian aktual atau terkini. Seperti saya contohkan yang ada di Pati tadi, demo di Pati. Kemudian kedekatan. Kedekatan ini juga masih sangat berpengaruh untuk sekarang. Seperti orang Pati sendiri melihat demo dengan kita, itu orang Pati sendiri itu lebih dekat, perasaannya itu lebih dekat. Jadi apapun yang ada di Pati, itu sangat menarik untuk dikonsumsi informasinya. Kemudian yang kelima adalah konflik, unik, kemudian berita paling, dan berita human interest atau kemanusiaan. Nah, selanjutnya adalah berita tersebut kalau kita sampaikan dalam bentuk kalimat pendek ya, harus aktual, faktual, penting, bermanfaat, lengkap, sempat, seimbang, dan menarik
serta memperhatikan kode etik jurnalistik atau undang-undang pers. Kalau dari sisi kecepatan, saya pikir media sosial tidak kalah cepatnya kalau sekarang ini. Jadi kalau media massa itu mau memburu cepatnya itu sangat sulit karena masing-masing akun atau orang yang mereka itu memiliki media sosial itu memiliki kedekatan dengan lokasi terjadinya momentum atau peristiwa itu dan mereka bisa melakukan kegiatan seperti yang dilakukan media massa. Jadi mengambil gambar melalui foto video, mengeditnya, kemudian menguploadnya dan memiliki akses ke media sosial yang lebih luas. Makanya ketika kembali lagi kita contohkan demo Pati, itu ketika demo, itu juga sudah ada di tangan kita videonya, fotonya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kesempatan seperti itu. Demikian pula dalam menyampaikan, mereka kan tidak apa ya, tidak terpaut dengan kode etik jurnalistik. Jadi full begitu aja. Ketika ada polisi yang dipukul di situ, maka sangat terlihat dipukulnya. Tapi ketika ada darah di situ, luka gitu, media sosial biasanya mereka yang kurang memahami kode etik itu juga vulgar menyampaikannya seperti itu utuh. Kalau di etik jurnalistik atau di teman-teman media massa itu tidak boleh. Gitu. Tapi ini saja tidak cukup untuk menghadapi era yang sekarang. Jadi media massa selanjutnya adalah harus menguasai algoritma, menjangkau penonton yang lebih banyak, konten yang direkomendasikan, dan kalau bisa viral gitu. Jadi ini sekarang yang menjadi PR, bagaimana media massa itu bisa memberikan informasi, bisa menjangkau penonton lebih banyak, tentunya tidak lepas dari algoritmanya sendiri itu. Jadi saya punya YouTube, ya punya akun YouTube, jadi sangat memikirkan ini ya apa caranya supaya dibaca algoritma, kemudian mendapatkan penonton yang lebih banyak. Ini PR-PR yang kemudian mendatang menjadi tantangan dari media sosial karena perkembangan teknologi, informasi, internet, dan digital terus berkembang. Bahkan ada yang memberikan spill misalkan kalau apa yang terjadi beberapa hari yang mendatang atau bulan depan gitu, isu-isu menarik apa yang akan ditonton oleh penonton itu sudah ada. Dan teknologi ini informasinya juga dipakai beberapa kontestan pilkada atau kontestan eh, caleg ya untuk mensosialisasikan dirinya. Jadi mereka itu melihat informasi dari apa? Dari berbagai arahan supaya nanti apa yang disampaikan ke publik itu bisa ditonton atau menjangkau banyak banyak penonton atau banyak calon pemilih kira-kira seperti itu. Ini yang jadi PR supaya media massa nanti bisa aktif sekaligus tetap menjalankan dirinya sebagai media massa supaya uh, tetap yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena bagaimanapun media harus tetap bisa dipercaya. Memang selama ini masyarakat masih belum bisa membedakan media massa dan media sosial. Tapi lama-kelamaan saya yakin nanti akan kembali ke media massa ya, karena mereka membutuhkan informasi yang sesuai fakta, yang benar atau yang mendekati kebenarannya itu sendiri. Karena kalau kita melihat media sosial itu sangat masif ya informasinya. Kemudian kalau dilihat dari konteks jurnalistik juga sangat banyak yang tidak masuk. Kira-kira seperti itu paparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih waktu dan tempat, waktu dan layar saya sampaikan kepada Ibu Dokter Moderator ya. Terima kasih. Itu silakan mungkin bisa disampaikan langsung atau bisa ditulis di kolom chat. Monggo silakan. Mau kan monggo silakan. Silakan Pak Dinova. Baik, disilakan Pak Dinova. Baik, Bu, terima kasih. Eh,
Izin Pak Nur Salim, saya ingin sedikit bertanya atau mengomentari ya, terkait dengan tadi disajikan data bahwa pengguna medsos ini sangat besar sekali, itu sekitar 139 juta atau sekitar 49,9% ya, jadi sangat besar. Jadi media sosial ini menjadi apa ya, istilah medan tempur atau medan perang lah dalam bernarasi kan, seperti itu kan. Nah, di mana di sini biasanya siapa yang cepat dia akan menang, kemudian yang lebih menarik akan menang, dan apalagi kalau yang disampaikan itu bersifatnya provokatif. Nah, itu biasanya akan lebih disukai kan. Nah, bagaimana redaksi menyiasati tekanan ini tanpa kehilangan daripada integritas editorialnya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua eh, terkait dengan kondisi saat ini ya Pak ya, di mana adanya perubahan yang lebih mendesak, bagaimana media menemukan cara baru untuk membangun ulang daripada kepercayaan publik, untuk menjaga menjaga independensinya tetap kritis di tengah tekanan politik. Nah, kira-kira inovasi seperti apa yang dilakukan agar tetap bisa menghadirkan jurnalisme yang independen di tengah tekanan politik, Pak? Mungkin terima kasih dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, Sinyalnya. langsung dijawab. Bapak Nur Salim, silahkan. Yang pertama terkait dengan data pengguna medsos ini yang besar ya. Kemudian bagaimana cara redaksi menangani isu provokatif. Ya, disilahkan untuk pertanyaan pertama. Bapak Dwi Nova ya, Bapak Dwi Nova Wijaya, itu Ya, adalah bagaimana di tengah gempuran ya atau tsunami media sosial ini integritas media massa tidak terganggu gitu. Karena dia sekarang kan juga masuk ke media sosial, juga masuk ke uh, media digital begitu. Nah, yang pertama, kalau memang dia itu bergerak di bidang media, saya katakan dia terverifikasi oleh Dewan Pers, itu uh, teman-teman dari wartawannya itu sudah dibekali dengan kemampuan dalam jurnalistik. Yang pertama adalah dia melakukan atau meliput itu sendiri gitu. Kalau dari peliputan dia melakukan peliputan sendiri, saya berpikir kedekatan mendekati fakta itu sangat besar sekali. Karena ketika kita melakukan peliputan ya, misalnya tentang bencana, kita melakukan peliputan sendiri, menggali data sendiri, mengambil gambar sendiri, melakukan wawancara, terus kemudian kita melaporkannya ke kantor. Nanti ada verifikasi yang bertingkat. Di situ ada koordinator liputan, terus kemudian ada redaktur atau di situ juga ada produser kalau di televisi itu. Misalnya ada gambar yang perlu diverifikasi atau kemudian ada data yang perlu diverifikasi, mereka langsung menanyakan coba ditanyakan ini bagaimana dan sebagainya itu sendiri. Jadi senyampang mereka masih melakukan peliputan sendiri di lapangan, terus kemudian dia melakukan pengecekan sendiri di redaksional, nanti hasilnya insya Allah nanti akan bisa menjaga integritasnya itu sendiri. Tapi ada beberapa memang sekarang ini istilahnya itu ada ini Pak, apa ini kolaborasi dengan media yang lain. Jadi dia tidak melakukan peliputan sendiri Pak. Jadi misalkan website A, dia kolaborasi dengan website B, C, D, dan sebagainya di daerah masing-masing. Nah, bagaimana untuk menjaga integritas di masing-masingnya itu sendiri? Ini yang perlu di antara mereka yang berkolaborasi itu menjaga idealisme yang sama gitu. Meskipun itu secara di lapangan itu agak sulit juga. Secara lapangan, teman-teman yang terjadi seperti itu. Apalagi media ya yang mengaku media massa akan tetapi mereka di lapangan tidak melakukan kegiatan jurnalistik. Istilahnya cuplak-cuplik, seperti yang dilakukan sebagian besar media sosial kita.
Jadi cuplak-cuplik data dari sini, cuplak-cuplik data gambar dari sini dan sebagainya, kemudian dikompilasi, kemudian disampaikan. Ini tingkat keakuratannya kalau dalam teori komunikasi ya, karena berbaris dari satu barisan yang lain, kemungkinan akan berkurang atau kemungkinan ditambah-tambahi. Akhirnya menjadi hoax yang tidak terasa gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ini yang menjadi tantangan-tantangan selama ini. Jadi bagaimana media yang sudah terverifikasi itu benar-benar melakukan kegiatan jurnalistik yang diverifikasi oleh redakturnya, kemudian disampaikan, kemudian kalau ada apa ini informasi baru ditambahkan, itu tetap dijaga. Tapi kalau tidak dijaga, nanti kemiripan-kemiripan dengan media sosialnya itu juga cukup tinggi. Seperti itu kira-kiranya. Jadi ini juga masih menjadi PR. Kemudian yang kedua, pertanyaan adalah bagaimana media membangun independensi di tengah gempuran politik atau tekanan politik. Ini ya apa? Selalu menjadi PR, Pak, bagi media gitu. Karena biasanya ini ada hubungannya dengan pemilik media, taruhlah gitu. Kalau di Indonesia pemilik media yang besar misalkan mungkin Bapak langsung ingat kepada Pak Surya Paloh taruhlah yang selama ini memang sangat aktif di politik taruhlah seperti itu. Kemudian siapa lagi ya yang aktif di politik? Ya Haritano Sudibyo. Taruhlah Pak Haritano gitu ya. Ya ini tentu kalau menurut saya ya itu akan ketika kepentingannya itu terganggu, saya pikir apa yang bisa dia lakukan ya, kalau ini orang ya, ini kemudian dia dipukul ya, dia akan bertahan semampunya. Kalau di sampingnya ada sendok atau garpu atau tongkat, dia akan mengambil tongkat itu untuk kembali memukul, Pak. Kira-kira seperti itu. Saya anggap seperti itu secara insting ya. Tapi ini memang menjadi PR bagi media. Makanya kalau di media-media yang besar atau media-media yang sudah eksis, itu antara divisi news dengan divisi marketing itu dibedakan. Jadi ketika ada kepentingan yang masuk, iklan begitu ya, itu biasanya masuk ke divisi marketing. Tidak ke wartawannya dulu. Divisi marketing kemudian baru nanti diolah menjadi produk informasi berupa iklan gitu. Tapi memang ada salahnya juga. Kadang-kadang dari divisi marketing itu karena ada intervensi juga kendor. Ini yang menjadi masalah. Jadi ini adalah bentuk intervensi politik yang mengganggu keredaksionalan itu sendiri. Nah, senyampang dari teman-teman itu bisa menjaga independensi, terus kemudian akan melakukan kinerja politik, kinerja jurnalistik yang baik, pengaruh-pengaruh seperti itu akan bisa menurut saya akan bisa dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang lebih kaya kepada masyarakat gitu. Karena apa yang terjadi di dunia politik itu memang berpengaruh ke sana kemari gitu. Seperti itu. Jadi nanti bisa kita rasakan sendiri ya. Jadi penonton itu bisa merasakan, oh ini cenderung kemana ya, kira-kira media ini. Oh ini cenderung kemana. Nah ini juga jadi PR kita sendiri supaya ke depan itu media tingkat kepercayaannya lebih baik lagi dan nanti ketika lebih baik maka tontonan warga itu nanti juga akan melihat informasi ke media itu sendiri. Kira-kira begitu Pak Dwi, kira-kira begitu Pak. Itu dilematis, sangat Baik, dilematis. siap Pak Nursalim. Baik, terima kasih Pak Nursalim. Pertanyaan yang sulit. Baik, ini ada pendapat dari Pak Agadaru. Saya bacakan, Bapak. Menurut saya, untuk membatasi media sosial di zaman sekarang sudah tidak mungkin. Karena kepentingan ekonomi dari sebagian besar masyarakat, misal soal iklan atau tidak beri, soal iklan atau tidak beriklan, adanya medsos itu sangat membantu pelaku UMKM. Ya, ini yang dimaksud Pak Aga mungkin terkait dengan copywriting ya. Ini kan memanfaatkan tulisan, kemudian bisa mendapatkan pendapatan dari konten.
Begitu, ini juga sekarang UMKM dan individu bisa menjual barangnya dengan harga yang nyaris nol ya. Ini terkait dengan digital marketing ya. Kemudian untuk nilai berita ini yang saya setuju bahwa suatu saat nanti akan ada kulminasi kebutuhan soal validitas informasi. Itu yang tidak dimiliki pengguna media sosial dalam menyampaikan berita. Oke. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Nur Salim, terkait dengan nilai, nilai berita. Nah, nilai berita ini yang membedakan antara media massa dan media sosial. Untuk media massa ini lebih terpercaya karena ada proses jurnalistiknya yang sesuai dengan kode etik pers. Sedangkan yang media sosial ini karena ada kemudahan sehingga semua orang itu bisa menulis, bisa share dan sebagainya. Itu mungkin yang akhirnya eh, ini ya apa namanya tidak bisa menyaring mana yang benar dan tidak. Oke, baik. Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi, Bapak Ibu, silahkan. Silakan, mungkin ada Pak Gatot juga Bu Luki, ada Pak Agus, Oke, kemudian monggo, Pak monggo. Agus Suswanto juga mungkin mau memberikan Oke, responnya dulu, monggo. monggo Ada Pak Pak Harno juga ya. Gatot. Oke, monggo disilakan Bapak. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Terima kasih sudah diberi waktu. Bisa didengar suara saya? Bisa Pak Agus. Bisa, Pak Agus. Sangat jelas Pak Agus. Monggo. Ibu moderator dan rekan-rekan, terima kasih Mas Nur Salim selaku senior saya. Jadi beliaulah yang memberikan yang ilmu sangat banyak sekali buat saya. Jadi pengalaman di dalam dunia jurnalistik sangat luar biasa. Saya sendiri selaku di lapangan, mohon maaf nama saya Agus, perkenalkan saya dari Banyuwangi. Jadi selama ini saya di lapangan juga pernah mengalami kendala-kendala terkait banyak rekanan jurnalis. Mereka mengaku seorang wartawan. Jadi kami kendala kami, pertanyaan kami itu. Jadi mereka itu memberikan menulis sesuatu yang belum pasti. Jadi ya, jadi kami itu benar-benar seorang jurnalistik atau seperti apa begitu. Jadi kami ingin menanyakan, mohon maaf Mas Nur Salim, jadi apakah itu bisa dipertanggungjawabkan dari rekan-rekan yang saat ini yang banyak marak mengatasnamakan wartawan atau seorang jurnalistik. Jadi pertanyaan saya, itu apakah nanti dari Dewan Pers sendiri apakah ada teguran atau seperti apa? Mungkin itu yang bisa kami pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Monggo langsung dijawab Pak Nur Salim. Ini ya kalau menurut saya Pak Agus, ini bagian dari banjir-banjirnya informasi tadi itu, dampak dari banjir-banjirnya informasi. Jadi semuanya itu terbawa, lumpurnya terbawa, materialnya terbawa, kayu-kayunya terbawa, gitu, kotorannya terbawa. Jadi apa yang terjadi di perkembangan media yang sekarang ini, di mana setiap orang mungkin bisa membuat akun, kemudian dikatakan sebagai media, terus kemudian dia membuat ID card sendiri, kemudian mereka melakukan liputan sendiri. Nah, ini bekal apa yang dia punya. Jadi pada awal-awal, pada waktu era digital, teknologi informasi itu bermula, itu kita kenalkan dengan namanya citizen journalism.
Citizen journalism itu adalah aktivitas seorang warga, tapi dia mengikuti kaidah jurnalistik dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Mulai dari wawancara, mulai dari mengumpulkan data dan informasi, kemudian menuliskannya, kemudian menguploadnya. Kalau dahulu ada blog misalkan, kemudian ada blog bersama seperti Kompasiana, atau sekarang kalau ada modalnya itu bisa membuat website sendiri, itu bisa dilakukan. Nah, tapi bagaimana yang dia kerjakan gitu di lapangan? Kadang-kadang yang kita dapati adalah misalkan wartawan campur LSM gitu. Saya katakan LSM itu bukan berkonotasi negatif aja, tapi juga banyak yang positif. Tapi biasanya kalau negatif, itu golek-golek misalkan. Dia lebih mengarah ke proyek-proyek, mencari kesalahan, tapi bukan untuk tujuan mencari informasi untuk digunakan ke publik, tapi untuk kepentingannya sendiri. Itu dari sisi pelaksanaan reportase itu sudah salah. Jadi kalau kita katakan dari itu disebut sebagai wartawan yang melakukan apa ini kerja-kerja wartawan mirip, tapi yang dihasilkan itu beda. Jadi prosesnya sudah salah, yang dihasilkan itu juga sudah salah. Jadi kalau kita itu bertanggung jawabnya akan ke publik. Hal itu kalau nggak muncul, kalau itu hanya untuk bahan ngepres misalkan, untuk mendapatkan sesuatu, itu dari sisi kerja jurnalistik aja sudah keliru kalau menurut saya. Nah ini kita menjadi PR kita bersama. Jadi tidak langsung kita ini gini-gini ya. Kita dekati. Kalau bisa kita menjadi bagian kita dengan cara jurnalistik. Nah, bagaimana dengan tindakan Dewan Pers? Dewan Pers itu akan menindak mereka yang memang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Jadi media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers itu akan mendapatkan pengawasan oleh Dewan Pers, apa yang diterbitkannya. Kemudian kalau ada sengketa itu informasinya seperti apa. Kemudian para pihak dilihat apakah kebenaran datanya itu seperti apa. Itu Dewan Pers. Tapi kalau media yang tidak terverifikasi Dewan Pers, biasanya itu ujung-ujungnya mungkin ITE tadi, kepada media sosial tadi. Dia berhadapan dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Teknologi Informasi Elektronik, seperti itu. Makanya tiba-tiba kemudian misalnya kita ketahui apa ini ya, misalkan untuk mencari uang dari upaya reportasenya itu, maka dia akan berhadapan dengan kasus hukum. Nanti masuknya ke Polres, nggak masuk ke Dewan Pers. Kira-kira begitu. Jadi yang pertama adalah boleh bekerja sesuai dengan kinerja jurnalistik, tapi dengan memperhatikan kaidah-kaidah jurnalistik yang ada, bukan untuk kepentingan sendiri. Karena melenceng berarti menurut saya itu sudah tidak termasuk dalam kategori wartawan. Jadi kategori apa ya? Ya mencari 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 kesalahan untuk kepentingannya sendiri. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan, Pak Agus. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang agak lama saya di Banyuwangi juga ketemu Mas Agus ini, berkumpul meliput bersama. Oke, kembali ke Bu Moderator. Bu Luki. Ini yang lagi viral sekarang, Pak, terkait Jessica Ratcliffe ya, yang beritanya itu pelatih paus Orca meninggal dunia karena dimakan paus ya. Nah itu ternyata itu sampai viral akhir-akhir ini, sekitar 1-2 hari ini ya. Itu ternyata ada apa istilahnya kontroversi apakah itu benar ada atau memang AI yang sengaja diciptakan yang itu memang nggak ada gitu tapi dibuat videonya dari AI. Nah itu yang sudah mulai berbahaya karena kalau misalnya masuk ke ibu-ibu Facebook ya sekarang kan istilahnya kan ibu-ibu Facebook karena langsung percaya gitu ya hoax-hoax yang ada gitu ya. Nah itu mulai ini. Memang kaidah jurnalistik itu banyak sekali. Yang saya tahu waktu dulu berproses di Expos itu harus cover both side gitu ya. Jadi Yeah. Berita itu harus seimbang antara pelaku dan ya dua sisi lah istilahnya. Nah sekarang seperti yang kita tahu banyak sekali tulisan yang hanya
menuliskan satu sisi. Mungkin itu juga sudah tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik ya, Pak Nur Salim. Ya, siap. Baik, ya, baik. Mungkin ada lagi, silahkan Bapak Ibu. Ini menarik sekali karena digital media ini sudah banyak berkembang ya. Kemudian target clickbait itu juga. Jadi Bapak Ibu misalnya punya grup WA, kemudian ada yang share medianya, itu mereka sedang menargetkan clickbait itu yang akan menjadi AdSense ya. Apa artinya pendapatan dari konten ya. Monggo mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Silahkan. Pak Harno mungkin, monggo. Atau Pak Gatot, silahkan. Monggo. Atau saya tambahkan yang tadi, Bu. Iya, monggo Berkaitan ditambahkan. dengan apa ya, video atau foto yang sifatnya hoax. Iya, Itu bukan terjadi seperti yang apa peristiwa yang Bu moderator Bu Luki ya iya. sampaikan tadi, tapi yang sebelumnya itu yang sempat sangat viral itu adalah mengenai kebun ganja yang di Gunung Semeru Oh, taruhlah, atau di oh, Bromo. nggih. Nggih, nggih, itu Nah, ya. seperti itu. Nggih. Itu seolah-olah kalau dikaitkan dengan apa ya? Oh, ini toh alasannya drone mahal misalkan. Oh, Hmm, alasannya pembatasan apa? Menaikkan drone ini ta. nggih. Itu ternyata juga mendapatkan sambutan yang banyak di Facebook, kemudian di Nggih, betul, betul, Instagram. nggih. Nggih. Karena sifatnya media sosial itu apa ya? Aktif ya. Jadi ya Hmm. komennya juga macam-macam, ngasih like juga sangat banyak. Sampai bingung juga Nggih. itu. Pihak Taman Nasional merebut dirinya. Itu Nggih. memang ada kejadian di situ, tapi sebenarnya Hmm, itu kejadian yang sudah agak lama, beberapa bulan gitu. nggih. Jadi itu petaninya juga sudah ditangkap, terus kemudian orang Hmm, yang terlibat sudah ditangkap, terus kemudian sudah diproses, kemudian muncul berita itu sampai kantor. Wah, itu benar tak? nggih. Akhirnya media massa itu istilahnya juga kalau teman-teman bilang itu jadi mesin cuci. Jadi ketika di media sosial itu ada hoax dan kemudian viral, kemudian masyarakat itu belum bisa apa menganalisa atau memanfaatkan ini berita bohong atau enggak. Sebenarnya bisa pakai aplikasi itu untuk melihat berita bohong atau enggak. Atau paling rendah kita melihat media mainstream, Tempo, kemudian Detik, Nggih. Kompas dan sebagainya, memberitakan apa enggak. Kita lihat di Nggih. sana. Tapi kalau itu media sosial semuanya, terus kemudian narasinya 5W 1H-nya itu tidak ada, itu patut dicurigai. Patut Betul. dicurigai, kira-kira seperti itu. Seperti kejadian-kejadian seperti itu. Jadi apa yang menjadi konsumsi masyarakat kadang-kadang ini juga diproduksi sama teman-teman di media sosial itu. Makanya saya kadang juga mikir, ini apa mereka juga paham algoritma ya? Kira-kira minggu depan itu apa yang menarik gitu ya? Iya, ya. Dan kadang mereka juga nekat. Maksudnya yang nekat itu mereka membuat konten ya dan sengaja mengiklankan karena secara mandiri melalui akun itu Ya, juga bisa betul. iklan gitu. Nggih. Seperti itu. Ketika menjadi sangat masif, barulah pendapatan dia dapat melalui AdSense tadi itu. Apalagi Kira-kira FYP ya. FYP ah, nggih. karena bagaimanapun yang namanya misalkan kita kerja di YouTube gitu ya. Sebenarnya di YouTube itu kan ada pedoman komunitas. Jadi setiap yang mengikuti AdSense itu ada pedoman komunitas, ada persyaratannya begini-begini. Mm, Nanti akan berdampak kepada video atau foto atau audio yang dia sampaikan. Tapi untuk membaca itu, ya, itu kadang-kadang agak lemot. Kadang-kadang loh, tapi suatu saat nanti cepat. Kalau lagu itu cepat, menurut saya. TikTok ya. TikTok itu ya media yang paling cepat TikTok, Pak. Maksud saya cepat itu Oh, cepat terdeteksi hak ciptanya. oh, oke. Oh, nggih, nggih, nggih. Kalau Ini lagu lagi misalkan, viral nggih, nggih lagi viral nih uh, terkait uh, hak cipta ini. hak cipta juga Nggih, itu sangat nggih. cepat. Apa repotnya kepada akun yang memang murni dia menciptakan lagu itu atau sound itu sangat cepat. Tapi kalau untuk video itu ya lumayan cepat, tapi agak lambat dibanding audio. Menurut pengalaman saya, karena saya juga mengelola YouTube dan juga AdSense juga. Jadi Nggih. misalkan video saya dipakai gitu ya, itu ada laporannya. Kira-kira untuk tujuan tidak komersil biasanya tidak saya repot untuk dihapus. Tapi kalau untuk tujuan komersil biasanya saya minta untuk dihapus ke Oh, misal YouTube-nya.
misalnya videonya Pak Nur Salim dipakai yang lain gitu, nggih. Tapi Ya, tidak izin gitu, nggih. Itu ya. bisa terdeteksi, nggih. Bisa terdeteksi Nggih, itu. Jadi kita nggih, masuk ke YouTube Studio istilahnya itu. nggih, YouTube Studio, terus kemudian nggih, nanti ada laporan di situ. Juga ada email masuk. Nanti kita cek pada menit berapa video atau audio itu dipakai. Itu bisa nggih, kita lihat. Jadi kalau kita nggak ikhlas taruhlah ya, itu nggih. dipakai, ya biasanya bisa report ke YouTube untuk Oke. dihapus atau dihilangkan begitu. Di Dan take down ya. itu berdampak sama akun-akun yang sering istilahnya itu mereplikasi. Kalau semakin sering ya dia mendapatkan istilahnya mungkin ada tanda hijau, kuning, kemudian merah, kemudian bisa hilang akunnya seperti itu. Jadi kalau tindakan-tindakan dari pihak YouTube itu biasanya berdasarkan pedoman komunitas. Kira-kira seperti itu. Dan bagi teman-teman yang sudah adsense, saya pikir ini sudah memahami ya, karena di situ juga bisa mengiklankan, terus kemudian bisa melihat perkembangan bagaimana YouTube-nya itu termasuk untuk melihat sekarang sudah dapat uang berapa itu dari adsense-nya itu bisa. Gitu. Ya, ini perlu belajar banyak nih ke Pak Nur Salim. Di YouTube saya masih berapa viewers? Masih berapa namanya? Followers ya? YouTube apa ya namanya? Saya lupa. Nama namanya kalau di YouTube YouTube uh, uh, untuk apa ini berita umum ya, inspirasi umum ya, itu Mata Timur. Tapi kalau Mata untuk Timur. koi ya, konten koi itu Mata Koi. Kalau di Mata Timur itu sudah 80 sekian ribu ya subscribe-nya. Kalau Oh, untuk Mata Koi masih sekitar 2.000 karena belum lama ya. Tapi semuanya sudah AdSense ya. Sudah AdSense. oh, Mata Koi ini khusus Koi, ikan koi itu ya, Pak ya? ya. Oh, iya, iya. Jadi Iya, ada kegiatan hobi koi ya di sini. iya, Kira-kira seperti itu. iya, iya. Monggo, ini menarik sekali Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi? Disilahkan. Monggo, Bapak Ibu. Eh, Mungkin saya mau menambahkan lagi untuk pertanyaan yang belum saya sampaikan ke Mas Nur Salim. Mohon izin, Ya, Mas Nur Salim. monggo, Monggo. monggo. Jadi eh, saat ini kan di Banyuwangi juga marak, apalagi kan sekarang dunia media sosial ini sangat luar biasa ya untuk konten-kontennya. Jadi kemarin saya juga menemukan beberapa konten yang artinya itu memberikan informasi yang kurang valid. Nah, setelah itu kami langsung datang, ini satu peristiwa, saya datang ke TKP. Ternyata itu hoax. Nah, nah di sini kami mencari narasumber yang tadi yang memberitakan. Nah, itu untuk menindaklanjuti seperti apa itu Mas Nur Salim. Jadi apakah kami ini harus menyampaikan atau memberikan masukan atau seperti apa? Jadi selama ini kan kami juga di lapangan juga ada kendala. Oke, mohon maaf terkait kami ingin menawarkan atau memberikan informasi mungkin ini di bidang pendidikan ya, terkait di bidang pendidikan. Jadi kita mau masuk ke salah satu instansi perkantoran atau di satu sekolah. Nah, kami ingin memberikan informasi terkait dengan pengenalan jurnalistik. Nah, di situ rata-rata dari dewan guru ataupun dewan pengajar atau yang lainnya itu sudah berasumsi ke kami. Kami dikira mencari sesuatu. Jadi mencari, dikira kami, wah ini golek-golek masalah ya. Nah, jadi kami sendiri bingung saat ini ya. Di Banyuwangi juga kita ini mau cari apa ya. Tapi alhamdulillah saya di lapangan juga uh, bisa bisa mengatasi atau mungkin bisa memberitahu ke mana ke
tempat instansi pemerintahan, bahwa kami ini ingin mencari informasi, mungkin menawarkan sesuatu yang untuk bisa dikenalkan ke Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin bagaimana menurut Mas Nur Salim untuk bisa menjelaskan langkah-langkah kami di lapangan. Jadi mungkin itu Mas Nur Salim yang bisa kami sampaikan, Mas Nur. Terima kasih ya, Mas Agus. Jadi kendala kita di lapangan, ya ini terkait kepercayaan stakeholder ya. Saya katakan stakeholder karena kita kan punya apa ya, punya daftar narasumber. Jadi kalau di wartawan itu dia harus memiliki daftar narasumber siapa saja, termasuk juga di dalam bidang pendidikan. Nah, kenapa ketidakpercayaan itu muncul? Karena biasanya memang ada yang keliling mungkin sebelum-sebelumnya itu keliling ke apa sekolah tersebut, terus kemudian yang di apa yang disampaikan misalnya permintaan, misalnya kayak permintaan sumbangan, atau kemudian dia menyampaikan sesuatu yang tidak nyaman di sekolah itu, tapi bukan untuk kepentingan jurnalistik, taruhlah seperti itu. Inilah dampak-dampak yang kita apa akui bersama di lapangan itu, bisa seperti itu ya. Pendekatannya adalah mungkin seringkali ya, kalau untuk televisi lokal kemudian pemberitaan lokal itu mudah untuk mendekati. Artinya kalau ketika mereka punya kegiatan yang menarik ya, misalkan Agustusan ada kegiatan yang unik masuk kepada nilai berita, terus kemudian kita beritakan, kemudian cobalah kita edukasi karena sudah diliput ya, mereka sudah terbuka. Ketika memberikan apa, coba ditolak dengan halus misalkan, ditolak dengan halus. Dengan cara seperti itu, mereka akan bisa membedakan, oh ini kerja jurnalistik dan sebagainya. Toh nanti ketika kita mengajukan, misalkan ya, pelatihan jurnalistik di tingkat SMA ya, untuk kebutuhan webnya, media sosialnya dan sebagainya, kita sebagai pelaku jurnalistik saya pikir itu sah, karena itu bagian dari pendidikan untuk mendidik masyarakat kita. Barangkali nanti dia kedepannya juga pengen bekerja di ruang publik gitu ya, itu nanti juga akan diberikan kesempatan insya Allah. Memang kalau kita mau kerjasama dengan pemerintah itu biasanya nggak langsung diterima, kecuali pro bono ya, kecuali apa ini sosial ya, itu langsung dicarikan waktu, pesertanya dicarikan. Tapi kalau nanti harus ini apa, misalkan dia yang kita ajak itu kurang nyaman, kalau tidak membayar, itu biasanya anggarannya tahun depan atau gimana gitu. Jadi mungkin langkah-langkahnya yang bisa dilakukan seperti itu. Jadi tidak usah ditentang atau dilawan, tapi tetap komunikasi, bangun komunikasi yang baik. Suatu saat nanti dia akan memberikan kesan yang baik tentang apa, oh wartawan itu begini ya kerjanya, kira-kira seperti itu. Dan ini memang sebagian besar menjadi PR kita di lapangan gitu. Gitu kira-kira Mas Agus, mudah-mudahan bisa apa menjelaskannya. Kembali lagi ke Bu Moderator, Dr. Luki. Saya bisa menambahkan, oh ada pertanyaan deh. Ya, pertanyaan dulu ini dari Bapak Gatot. Ini terkait apakah tidak ada regulasinya perihal jaringan kabel internet di pinggir jalan raya yang kesannya acak-acakan tanpa memperhatikan estetika dan keamanan. Sepertinya di luar konteks, mungkin Pak Nur Ya, Salim pernah ya. punya pengalaman atau berikutnya. Monggo silakan. Jadi kalau seperti ini kelihatannya ini apa ya, di luar konteks, tapi memang ya yang terjadi seperti itu. Yang sekarang sepertinya belum ada regulasi yang apa ini diawasi dengan baik ya di lapangan, supaya pengusaha-pengusaha bisnis internet itu bisa tertib. Tapi ya gimana tertibnya? Kabel-kabel, taruhlah apa ini? Kabelnya awalnya lurus ya, terus kemudian ada pohon yang jatuh atau gimana gitu. Ini hanya pengamatan aja, tapi kalau
untuk memberikan jawaban yang pas ini saya belum bisa menjawab sekarang. Yang perihal Ini ini ya, oke. kira-kira begitu. Maaf Pak Ini Gatot. ini terkait kabel optik sepertinya gitu, terkait apa Oke, namanya pemasangan kabel. Iya, oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Hmm. oke. Kan hanya untuk sarana aja. Dari Surabaya kan dari sistem kabelnya kan awut-awut. Jadi untuk sistem proteksi untuk pencegahan kebakaran itu sangat mempengaruhi, Pak. Mungkin ada pengalaman dari Bapak untuk regulasinya gitu. Silakan Pak. Makasih. Iya. Sepertinya terkait ini apa namanya petugas dinas perhubungan gitu ya, terkait regulasinya. Kemudian ada beberapa di Surabaya itu ada beberapa perumahan Pak, itu mereka menggunakan kabelnya itu tanam di bawah tanah gitu. Mungkin kalau misalnya semuanya diterapkan seperti itu baik ya, tapi juga kita perlu hati-hati kalau misalnya ditanam di bawah, sementara apa namanya habit masyarakat kita belum terbiasa, itu juga bisa berbahaya juga. Mungkin tiba-tiba menggali ternyata ada kabel listrik dan sebagainya yang kurang safe, itu mungkin ya. Jadi sepertinya kalau di Indonesia masih belum Pak untuk yang apa ya, yang lebih rapi gitu, masih menjadi masalah buat kita. Ya baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu, silakan. Ini tadi bapak-bapak aja yang bertanya, mungkin ada ibu-ibu, monggo, silakan. Saya tambahkan mungkin yang dari Pak Gatot ya. Hanya Ya pengalaman ini monggo. ya. Ini Ya pengalaman monggo. kalau yang di Jember ini kebetulan ada, ini di luar konteks apa media ya. Itu ada teman yang jadi RW Pak Gatot. Jadi ketika mau masuk ke lingkungan perumahannya, Pak RW ini merapikan. Artinya merapikan dia harus punya apa? Dia harus berizin ke dia. Terus kemudian nanti teknisnya bagaimana supaya ini rapi. Tapi ini memang kemauan dari RW tersebut. Ya karena regulasinya secara umum mungkin saya lihat juga belum ketemu bagaimana baiknya. Ini di satu sisi memang kebutuhannya besar, kemudian di satu sisi juga UMKM itu berjalan dengan adanya usaha-usaha warnet itu. Kalau dulu kita lihat yang bawa kabel-kabel ya dari Telkom misalkan seperti itu, atau dari apa ini pengusaha besar ya di bidang internet. Tapi sekarang kan itu ISP itu sangat banyak sekali. Dan ini saya pikir saya lihat juga regulasinya di apa di bawah juga belum sama. Jadi kalau di perumahan saya itu biasanya PRT bilang kalau sudah punya pelanggan banyak boleh, tapi dengan bawah tanah misalkan begitu. Jadi dipersulit. Mungkin di sana mungkin Pak Gatot ketua RW itu bisa dipraktekkan mungkin biar di lingkungannya itu juga bisa rapi gitu. Kalau di jalan-jalan ini mungkin ya ada hubungannya dengan dinas atau OPD terkait, kemudian bagaimana nanti payung hukumnya itu saya juga belum jelas gitu. Sebagai solusi, kalau di media yang memberitakan, misalkan sebagai warga mungkin bisa menyuarakan mungkin di Suara Surabaya atau di apa ini media-media lain yang kira-kira memang pembacanya itu cukup atau banyak. Gitu. Kira-kira begitu Pak Gatot. Mohon maaf. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Kalau menurut saya jangka panjangnya itu kan Surabaya kan semrawut Pak ya. Jadi kalau tidak diawali dari sekarang kan juga bermasalah nanti ke depannya. Kayak pemasangan kabel lalu lintas itu kalau tidak diawali dari sekarang nanti semrawut malah biaya kosnya itu semakin tinggi untuk perbaikannya. Makasih Pak. Makasih Bapak. Oke, terima kasih Bapak Gatot. Terima kasih. Pak. Monggo, mungkin ada lagi Bapak Ibu, sebelum ada pertanyaan, mohon bantuan untuk mengisi presensi ya. Monggo di kolom chat ada link presensi, ya bisa diisi. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, silakan.
Misal tidak ada, kita Sampun boleh nggih. cukupkan Bu Luki. Baik, cukup nggih untuk diskusi kita kali ini. Saya bisa garis bawahi ini tantangan besar untuk media massa untuk tetap eksis, nggih. Kemudian di tengah gempuran media sosial saat ini. Seperti kita tahu ada pendapatan konten ini yang membuat banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi penulis instan tanpa memperhatikan kaidah jurnalistik atau kode etik sebagai wartawan. Oke. Baik, terima kasih untuk waktu dan diskusinya hari ini, Pak Nur Salim. Ini sangat bermanfaat dan menarik sekali. Mungkin bisa disambung di lain kesempatan. Baik, saya kembalikan kepada Mas Romi selaku MC. Baik, terima kasih Ibu Dr. Luki selaku moderator, juga tentu saja Bapak Nur Salim selaku narasumber. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Saya ingatkan kembali lagi sesuai dengan yang diingatkan oleh Bu Dr. Luki bahwa baru ada sekitar 21 orang yang mengisi presensi. Saya dapat laporan dari tim, jadi peserta ada sekitar 50. Ayo silakan isi presensi daftar hadirnya. Nanti ada sertifikat dari Pasca Sarjana Universitas. Terakhir kita akan melakukan sesi foto bersama. Bapak Ibu yang berkenan untuk membuka gamenya silakan. Biar mukanya tampak. Nanti foto akan di-share di grup ya. Setelah ini nanti akan kita buat grup sehingga nanti memudahkan Bapak Ibu mendapatkan sertifikat dan juga dokumentasi foto. Sebentar. Oke, nanti ada 2 slide ya, Bapak Ibu ada 2 slide, jadi nanti ditahan senyumannya. Oke, beri senyuman terbaiknya, Bapak Ibu. Saya menghitung. Sebentar, ini mau foto baru aja pada buka ya. Ayo, ada lagi nggak yang mau buka? Udah semua yakin? Sudah? Oke, siap. 1, 2, 3. Slide yang kedua. Sebentar. 1, 2, 3. Baik, itu dia acara pada pagi hari ini. Sekali lagi, terima kasih Bapak Nur Salim, terima kasih Bapak Terima kasih. Ulil, Ibu Luki, dan juga Bapak Ibu peserta pada hari ini. Izin, saya selaku MC, Romi Muhammad Ramdhani, saya pamit dan juga room saya tutup. Selamat siang, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Salim. Terima Terima